Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani dengan NIM R1C122057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan tema geolistrik. Kemudian, eh, adapun judul jurnal yang saya review, yaitu tentang inversi data geolistrik menggunakan particle swarm optimization. Studi kasus Desa Gayau, penulis Alhada Farduwin dan kawan-kawan Institut Teknologi Sumatera, Jurnal Geofisika Eksplorasi Volume 7 nomor 2 tahun 2021. Kemudian latar belakang dari jurnal ini yaitu mana Desa Gayau ini sering mengalami kekeringan pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan daerah tersebut kerap dilanda banjir. Adapun sumur bor yang sudah dibuat hingga kedalaman 80 meter tidak memberikan hasil yang sangat memuaskan karena air yang diperoleh hanya bertahan kurang dari 1 bulan dan kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kondisi ini yang menandakan adanya variasi litologi bawah permukaan yang mempengaruhi kemampuan lapisan tanah dalam menyimpan air. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik untuk mendeteksi lapisan akuifer yang berpotensi menyimpan air tanah secara lebih efektif sebelum dilakukan pemboran yang baru. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk mengidentifikasi zona akuifer air tanah di Desa Gayau menggunakan metode VIS, konfigurasi Schlumberger. Nah, yang kedua, untuk melakukan inversi data menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO. Dan yang ketiga, menentukan kedalaman, ketebalan, dan resistivitas tiap lapisan bawah permukaan. Kemudian metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dengan 3 titik pengukuran metode VSE menggunakan konfigurasi Schlumberger dengan jarak bentangan elektroda arus atau AB2 bervariasi antara 6 hingga 300 meter. Nah, sedangkan elektroda potensial atau MN2 diatur pada jarak 1, 5, 10, dan 20 meter. Nah, data resistivitas semu yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah melalui proses inversi menggunakan algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya dan ketebalan tiap lapisan bawah permukaan. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan memperhatikan kontrol kualitas, seperti pengecekan kontak elektroda dan pengulangan data untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data, kurva resistivitas hasil inversi atau yang ditandai dengan berwarna merah itu sangat sesuai dengan hasil observasi yang ditandai dengan berwarna biru. Untuk hasil RMS error itu sangat kecil, di mana pada titik pertama itu sebesar 2,55%, dan titik kedua 6,76%, dan titik ketiga 4,16%. Hal inilah yang menunjukkan bahwa algoritma PSO ini cepat konvergen dan stabil. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi bawah permukaan, menunjukkan bahwa akuifer utama itu berada pada kedalaman 21,4 hingga 52,1 meter yang didominasi oleh batu pasir berbutir halus dan tufa. Kemudian akuifer kedua dengan pada kedalaman 52,1 hingga 70 meter yang didominasi oleh breksi dan batu pasir kasar. Nah, pada kedalaman lebih dari 70 meter itu terdapat air, tetapi debitnya sangat kecil karena media pori seperti breksi dan lava. Nah, dari hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa PSO atau Particle Swarm Optimization ini terbukti efisien dan tidak perlu iterasi panjang dan hasilnya yang sangat cepat dan stabil. Baik, kesimpulan dari jurnal tersebut atau dari penelitian tersebut ini,
menunjukkan bahwa metode PSE dan PSO itu sangat efektif untuk mengidentifikasi lapisan akuifer di Desa Gayau. Kemudian lapisan akuifer yang potensial itu berada pada kedalaman 21,4 hingga 70 meter. Adapun mitologi yang dominan pada daerah tersebut yaitu batu pasir halus hingga batu pasir kasar dengan sisipan tufa dan breksi. Dan sumur bor yang lama kering ini karena menembus lapisan keras yang didominasi oleh formasi hulu simpang. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PSO ini memberikan hasil inversi yang cepat dan akurat dengan RNS yang errornya rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada review jurnal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.